Halo, perkenalkan nama saya Anya Aludia. Saya berasal dari Universitas Internasional Batam dengan nomor mahasiswa 175115. Pada hari ini saya akan menuntaskan tugas UTS saya tentang apa saja dan bagaimana perjalanan perancangan undang-undang di Indonesia yang berkaitan dengan mata kuliah hukum perancangan undang-undang. Let's begin. Peraturan Perancangan Perundang-undangan di Indonesia pada Pasal 1 Ayat 2 UU Nomor 12 Tahun 2011 adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum yang dibuat dan ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Dimulai dari awalnya sejarah, di mana kita ketahui bahwa Indonesia sudah mengalami 4 kali perubahan dalam perancangan undang-undangnya. Yang pertama dimulai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pada saat itu disahkan bersamaan dengan kemerdekaan kita, yaitu 17 Agustus 1945. Kemudian yang kedua, kita ada Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Yang ketiga ada Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 yang sudah diamandemenkan. Sebelum adanya perubahan, Undang-Undang Dasar 1945 itu tidak menjelaskan secara keseluruhan jalannya dan adanya alur dari perancangan undang-undang tersebut. Namun beberapa hal ditegaskan bahwa Presiden memiliki kekuasaan di negara Indonesia, namun harus memiliki persetujuan dari DPR. Nah, dengan adanya hal ini, maka dapat disimpulkan bahwa ketika suatu undang-undang tidak mendapatkan persetujuan dari DPR, maka untuk sidang selanjutnya undang-undang tersebut tidak dapat diajukan kembali. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menurut Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu yang pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian yang kedua adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga adalah peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat adalah peraturan pemerintah. Yang kelima adalah peraturan presiden. Serta yang keenam peraturan daerah provinsi. Dan yang terakhir adalah peraturan daerah kabupaten maupun kota. Pada tanggal 2 Februari 1950, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang peraturan mengenai jenis dan bentuk peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Undang-undang ini merupakan undang-undang dari negara bagian Republik Indonesia yang berkedudukan di Yogyakarta. Saat berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat, yang mana dalam undang-undang ini secara khusus mengatur mekanisme pengajuan undang-undang yang dapat diajukan oleh Presiden maupun DPR. Pada tanggal 15 Mei 1950 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 2, yaitu tahun 1950 yang mengatur tentang penerbitan Lembaga Negara Republik Indonesia Serikat dan Berita Negara Republik Indonesia Serikat serta tentang mengeluarkan, mengumumkan, dan mulai berlakunya Undang-Undang Federal dan Peraturan Pemerintah sebagai Undang-Undang Federal. Setelah adanya Konstitusi Republik Indonesia Serikat dinyatakan tidak lagi berlaku dan kemudian diberlakukan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 yang ditetapkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Serikat tahun 1950 tentang perubahan konstitusi sementara. Untuk itu, Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Kemudian dilanjutkan tahun 1950 pada tanggal 15 Agustus, Presiden Republik Indonesia Serikat menyatakan bahwa semua mekanisme pembentukan undang-undang mengacu pada berbagai ketentuan yang terdapat dalam undang-undang sementara, yaitu undang-undang pada tahun 1950. Kemudian dilakukan dengan proses penyusunan TAP MPR. Yang pertama kita harus ketahui dulu bahwa apa sih fungsi dari MPR itu sendiri, yaitu merupakan
Tingkatan pertama dalam melakukan penyusunan rancangan ketetapan dan rancangan keputusan, di mana MPR ini merupakan badan yang bekerja sebagai alat pelengkap yang menyiapkan rancangan acara dan rancangan keputusan dalam berbagai agenda MPR. Kemudian dalam agenda tersebut adanya MPR itu juga menjadi suatu alat untuk penyiagaan dalam sidang umum, sidang tahunan maupun sidang istimewa yang dilaksanakan oleh MPR itu sendiri. Pada tingkat pertama di badan MPR akan menerima materi dan bahan yang diusulkan oleh anggota MPR itu sendiri. Kemudian disusunlah menjadi TAP MPR. Yang bahan ini dijadikan ratap atau ratus yang menjadi pokok bahasan di pembicaraan tingkat 2. Dilanjutkan di tingkat 2, adanya rapat paripurna. Nah, di rapat paripurna inilah penyusunan TAP MPR dilakukan untuk pembahasan rangkaian pertama dan rangkaian selanjutnya di dalam sidang paripurna. Pembahasannya diawali oleh pemimpin MPR yang akan menjelaskan susunan dari rancangan undang-undang tersebut, yang kemudian masing-masing fraksi di MPR dapat memberikan pandangan umum serta tanggapannya. Dilanjutkan pada tingkat ketiga, yaitu adanya pembahasan berkelanjutan dari pembicaraan tingkat pertama dan kedua yang berisi tentang rancangan ketetapan, di mana terdapat keputusan yang belum final yang dapat dirubah oleh majelis yang ada di dalamnya. Kemudian dilanjutkan pada tingkat 4, yaitu berisi dengan pemutusan salah satu hak MPR, yaitu memberikan hak suara untuk pengambilan keputusan, di mana di tahap ini semua anggota MPR yang hadir akan mendengarkan pemaparan dari pimpinan komisi atau panitia ad hoc yang sudah melakukan pembicaraan pada tingkat 3. Jika ada fraksi yang ingin menyampaikan pendapat, sangat diperbolehkan. Kemudian barulah pengambilan keputusan penetapan TAP MPR akan dilakukan dengan dipimpin oleh pemimpin rapat, yang dimana susunannya itu harus sesuai dengan proses penyusunan TAP MPR. Dimulai pada urutan ketiga undang-undang, yaitu undang-undang merupakan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan UUD 1945 yang dibuat oleh DPR bersama Presiden untuk melaksanakan Undang-Undang 1945 serta TAP MPR. Yang keempat adalah peraturan pengganti undang-undang, di mana Perpu ini dibuat oleh Presiden dalam ihwalnya untuk kegentingan yang memaksa. Dengan ketentuan tersebut harus diajukan oleh DPR dalam persidangan yang DPR dapat menerima atau menolak Perpu tersebut dengan tidak mengadakan perubahan. Yang kelima adalah peraturan pemerintah, di mana PP ini dibuat oleh pemerintah untuk melaksanakan perintah undang-undang. Di urutan ke-6 adalah keputusan Presiden, yaitu Kepres yang bersifat mengatur, dibuat oleh Presiden untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berupa pengaturan keputusan yang bersifat khusus atau NMELIK, adalah untuk melaksanakan Undang-Undang 1945. Yang ketujuh adalah peraturan daerah, di mana peraturan ini menjadi peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah, gubernur maupun bupati atau wali kota. Peraturan ini terdiri atas peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten atau kota.